Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis ada dua. Ada titik terletak pada garis, ada titik terletak di luar garis. Nah, yang pertama, misalkan di sini ada garis EF. Nah, di sini ada dua titik E dan titik F. Nah, titik E dan titik F ini terletak pada garis EF. Kemudian titik yang terletak di luar garis dari EF ini yaitu ada titik A, B, ada titik C, titik D, titik G, dan titik H. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Misalkan di sini ada bidang C, D, H, G. Nah, ibaratkan bidang ini kita misalkan seperti kertas HPS ini. Nah, bidang itu seperti ini, datar ya. Nah, kedudukannya itu ada dua, yaitu titik terletak pada bidang, ada titik di luar bidang. Contoh di sini yang titik terletak pada bidang di sini, yaitu ada titik C, ada titik D, ada titik H, dan titik G. Kemudian titik yang terletak di luar bidang. Berarti di sini selain dari C, D, H, G, yaitu ada titik B, titik A, titik E, dan titik F. Kemudian yang ketiga, kedudukan garis dengan garis. Nah, kedudukan garis dengan garis itu ada sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Yang pertama, dua garis yang sejajar. Kita contohkan di sini ada garis EF dan garis AB. Nah, di sini dua garis ini disebut dua garis yang sejajar. Atau misalkan garis BF dengan garis AE. Nah, ini dua garis yang sejajar. Kemudian dua garis yang saling berpotongan. Contoh di sini ada garis, kita ambil yang di belakang garisnya, garis GH dengan garis EH. Nah, ini dua garis ini berpotongan. Kenapa berpotongan? Karena dia itu mempunyai titik potong di sini, titik H ya. Atau di sini disebutnya sudut biasanya ya. Kemudian contoh lainnya lagi, di sini misalkan ada garis AB dengan garis AE. Nah, dua garis ini saling berpotongan karena mempunyai titik potong yaitu di A. Kemudian yang ketiga yaitu dua garis yang saling bersilangan. Di sini misalkan saya ambil contoh, di sini ada garis CG ya. Ada garis CG, kemudian di sini ada garis AB. Nah, dua garis ini disebut bersilangan. Atau contoh lainnya misalkan garis EF dengan garis DH. Nah, di sini dua garis ini saling bersilangan. Yang keempat, sekarang kedudukan garis terhadap bidang. Nah, di sini yang pertama ada garis terletak pada bidang. Garis terletak pada bidang, kita ambil contoh di sini ada bidang A, B, F, E. Nah, bidang A, B, F, E ini ada garis yang terletak pada bidang ini ya. Misalkan kita ambil contoh ada garis EF. Nah, garis EF ini terletak pada bidang A, B, F, E ya. Jadi garisnya itu nempel pada bidang. Kemudian yang kedua, kedudukan sejajar garis dengan bidang, yaitu misalkan di sini ada bidang ABFE lagi ya, ABFE. Nah, garis yang sejajar dengan ABFE ini adalah garis GH. Kenapa dikatakan sejajar? Karena GH ini sejajar dengan garis EF ya. Jadi EF ini mewakili sejajar bidangnya terhadap GH. Kemudian yang ketiga yaitu memotong atau menembus. Misalkan di sini ada bidang alas di sini yaitu bidang A, B, C, D. Kita ambil ya, kita wakili bidang A, B, C, D ini dengan kertas HPS ini. Nah, kalau dikatakan menembus atau memotong, misalkan seperti ini, ada garis lain yang menusuk bidang A, B, C, D ini. Nah, tembus sampai ke belakang atau ke bawah. Nah, ini namanya memotong atau menembus. Jadi garis terhadap bidang itu memotong atau menembus. Yang terakhir, yang kelima, yaitu kedudukan bidang dengan bidang lain.
Misalkan di sini bidang yang pertama yaitu bidang ini ya, B, C, G, F. Kemudian bidang yang lainnya yaitu bidang A, D, H, E. Nah, dua bidang ini bisa dikatakan sejajar. Jadi kedudukan yang pertama itu adalah kedudukannya sejajar. Bidang A, B, C, G, F itu sejajar dengan A, D, H, E. Kemudian yang kedua, berpotongan. Misalkan di sini ada bidang ini yang atas ya, yaitu bidang E, F, G, H. Nah, ini bisa berpotongan dengan A, D, H, E. Nah, seperti ini. Nah, perpotongannya itu di sini adalah garis EH ya. EH yang sebelah sini. Ini adalah EH. Jadi bidang EFGH ini berpotongan dengan ADHE. Atau contoh lainnya misalkan bidang ABCD dengan bidang BCGF. Nah, ini berpotongan pada garis BC di sini ya.